Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam rangka tahsinul Quran dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji surat Ad-Dariyat, surat ke-51 dari ayat 15 sampai 23. Namun seperti biasa sebelum kita mulai mengkaji, kita baca ya sama-sama. Saya baca dulu dan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya, saya
Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini di ayat yang terakhir terutama, ini adalah ayat tentang kekuatan berpikir ya. Jadi berpikir itu harus baik, berpikir itu harus kuat, keyakinan itu harus kuat ya, karena ini akan terjadi gitu. Cuman memang harus ada proses. Kalau ayat ini ya mengindikasikan paling tidak ada 3 hal ya. Ketika keinginan kita ingin tercapai ya, maksud cita-cita ingin tergapai, ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa? Mereka adalah orang yang waktu hidup di dunia ya sedikit tidurnya. Ya. Ngapain? Sholat malam. Ya. Sholat malam, rajin sholat malam kalau kita lagi punya hajat ya. Biasanya begitu ya. Enggak apa-apa. Dan Allah juga enggak bakalan istilahnya marah atau istilahnya menyepelekan, enggak. Justru Allah senang. Beda ya kalau orang bisa diciriin ya. Ini orang kalau mau ada maksud ke rumah nih, pasti muji-muji nih, ada maksud kan kita udah nolak dulu artinya ya. Allah enggak. Ya, ketika ada orang yang katakanlah kok malam bangun, dia pengen ada sesuatu yang ingin dipinta kepada Allah, Allah senang. Nah, orang yang pada waktu malam dia sedikit tidurnya, artinya dia memang bangun malam kemudian untuk sholat malam, ini salah satu tanda ya. Inilah orang-orang yang muhsinin, orang yang baik ya, muhsinin. Kemudian yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Apa? Pada waktu menjelang subuh, waktu sahur, hum mereka yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah. Jadi rajin-rajinlah mohon ampun kepada Allah ketika kita ada hajat atau keinginan, terutama malam hari. Sepertiga malam yang akhir. Jadi kalau kita bagi malam itu ada 3 bagian, ya sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang kedua, ada sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang pertama dari jam 6 ya. 6 berarti 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga malam yang pertama. Karena kalau malam kan ada 12 jam. Kalau dibagi 3 berarti masing-masing 4 jam kan. Maka sepertiga malam yang pertama jam 7, 8, 9, 10. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua 11, 12, 1, 2. Itu sepertiga malam yang kedua. Nah jam 2 ke atas sepertiga malam yang akhir. Dan itu waktu yang ijabah untuk berdoa. Karena malaikat turun pada. Ya, makanya bisa untuk kita sholat malam. Nah kemudian itu ciri yang kedua ya, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Dan pada harta mereka, amwal itu jamak dari kata mal ya. Jadi pada harta-harta mereka ya, hakun, ada hak lisaili wal mahrum. Ya, kepada orang miskin yang dia meminta atau tidak meminta ya. Mungkin tidak meminta karena menjaga harga dirinya padahal butuh. Ya, itu kita kasih. Wa fil ardi ayatul lil mukinin ya, nanti kata Allah, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Nanti ada tanda-tandanya tuh kalau doa kita mau diijabah, keinginan kita mau terkabul, ada tanda-tanda nih. Ya, nilainya kok hatinya senang ya. Kemudian kayaknya kok semua kok baik, lingkungan juga kayaknya kok enak semuanya. Itu ada tanda-tanda itu ya. Wa fi anfusikum, bahkan pada dirimu, mungkin kok diri merasa lebih bahagia, lebih apa. Ini ada apa nih? Sama seperti tanda-tanda mau dapat musibah juga sedih dan lain sebagainya. Itu alam bawah sadar, apalagi kalau bisa dilatih, itu bisa ya. Afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikan, kata Allah. Nah, kalau yang sudah dilatih insya Allah bisa ya, tanda-tanda itu. Maka wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah di ayat yang kedua-dua, dan di langit sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ya, di langit juga ada. Ya, langit ini sebenarnya kalau kita mau mempelajari ilmu tentang antariksa, tentang langit ya, tentang bintang, ada tanda-tanda ya. Orang dulu
ketika mau musim hujan udah bisa ditebak itu. Ya, ini bintang ini keluar, ini kalau sudah merahnya keluar ya sebentar lagi mau musim kemarau misalnya. Itu dulu, tapi sekarang susah ditebak karena awannya udah gelap semua. Banyak polusi ya. Dulu sedikit polusi ya. Orang dulu tuh pakai sistem rasi bintang, bukan hanya meramal itu ya, ramal nasib dan tapi ngeramal untuk cuaca sebenarnya dulu tuh. Ya, apa sih? Ya, nujum itu artinya bintang-bintang. Ahli nujum katanya. Sebenarnya asalnya itu tidak salah ahli nujum itu. Mereka adalah orang-orang ahli perbintangan, ahli antariksa, ilmiah. Tapi kemudian menjadi konotasinya negatif, ahli nujum ya dukun. Ya, padahal ahli nujum itu orang ahli ilmu falak dan lain sebagainya. Ahli nujum itu. Ya. Nah itu. Nah, di ayat yang ke-23 ini barangkali fokus kita. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahakum mithlama annakum tantikun. Maka demi Tuhannya langit dan bumi, innahu sesungguhnya ya, hak lahakun ini ya pasti ya, lamnya lam taukid atau takkid, mithlama annakum tantikun ya seperti apa yang kau ucapkan. Baik itu sebagai sebuah doa atau sebuah keinginan yang dipikirkan terus, yang di dalam pikiran atau hati itu jadi terkabul. Saya berapa kali mengalami itu ya. Pikirkan aja ya, makanya jadi terkabul gitu. Makanya orang-orang barat tuh menjadikan pikiran ini sebagai sumber kekayaan. Ada sebuah buku ya barangkali yang nanti bisa dibaca ya. Itu judulnya namanya Think and Grow Rich ya. Berpikir dan tumbuh menjadi kaya. Orang-orang barat kunci kekayaan mereka adalah berpikir dulu. Nah, jadi kekuatan berpikir itu mereka sudah ambil, padahal kita punya ayatnya nih. Ya, ayatnya nih surat Ad-Dariyat ayat 23 tentang kekuatan berpikir. Makanya mereka akhirnya menjadi sukses. Kenapa? Pikirannya tuh udah positif. Ya memang semuanya dimulai dari pikiran yang positif. Jangan pikiran negatif. Kalau pikiran negatif itu akan jadi ya kejadiannya negatif. Nah, kalau ada seseorang atau kita mungkin ngalamin hal yang negatif hari ini misalnya, bisa jadi adalah pikiran negatif berapa tahun yang lalu. Ya, itu pikiran itu seperti apa? Seperti proyektor ya. Proyektor kalau kita punya apa? Untuk OHP atau ini ya. Ya proyektor gitu. Kan proyektor itu dihubungkan ke laptop ya. Laptopnya kemudian nanti dihubungkan proyektor langsung ke layar misalnya. Nah, kalau seandainya diilustrasikan proyektor adalah pikiran manusia, sementara data atau hatinya adalah laptop tadi, maka itu akan mengalir ya. Kalau hatinya buruk, mengalir di proyektor akan buruk pada layar kehidupan. Seperti itu. Makanya hati-hati bagaimana membersihkan ya data-data ini, kemudian bagaimana membersihkan pikiran ini supaya jelas pada kehidupan nyatanya kurang lebih seperti apa yang dipikirkan dan apa yang ada dalam hati. Nah, orang-orang Barat itu mereka berpikir bagaimana ya membesarkan keinginan yang dalam pikiran itu menjadi kenyataan dan terjadi. Ya, kok bisa ya? Ya, seminggu yang lalu kita bicara tentang ayat wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Apa? Bahwasanya ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, ya kan? Nah, rupa-rupanya doa untuk keburukan itu nggak sadar gitu ya, orang itu berdoa untuk keburukan itu nggak sadar ya, pikirannya itu dia pikiran jelek ya, suudon ya, kemudian mungkin nggak sadar lah dia terhadap respon apapun, dia terus didramatisir, mungkin disimpan dan lain sebagainya lama dalam hati, itu jadi data, itu jadi apa semacam informasi yang kemudian akan diwujudkan. Hati-hati, makanya kalau bisa yang jelek-jelek dideletin aja lah ya. Dengan cara apa mendeletnya, menghapusnya? Dengan cara istighfar. Makanya istighfar itu Masya Allah. Di situ ayat yang sebelumnya suruh banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Oh gitu ya, gunanya istighfar itu membersihkan hati ya. Biar nanti informasinya tuh bersih dan terjadi. Ya, saya masih teringat ya ketika ya dulu awal ya saya dari kuliah di Jawa Timur ya 2013 lah, saya belum ngapa-ngapain ya, masih belum ngajar, saya masih di yayasan itu ya betulin bangun lantai atas itu.
Nah, ketika sudah mulai jadi saya teringat tuh, saya ngomong pada istri saya, Mi, 5 tahun lagi setelah ini kita punya rumah. 2013 ngomongnya. Kan pikiran ya, pikiran dan mungkin jadi lisan juga, hatinya juga. Nah, qadarullah saya tuh setelah 2013 mulai ngajar, mulai apa, kan mikir untuk cari tempat gitu ya. Itu nggak dapat bertahun-tahun itu. Ada yang mungkin istri saya nggak cocok, kejauhan, ada juga yang harganya mahal, rumahnya kecil, ya. Ada yang bagus tapi harganya nggak cocok juga. Pokoknya banyak faktor lah. Akhirnya singkat cerita ya 2013 bulan Februari itu jalan-jalan ke Jati Sempurna itu. Ya, ditunjukin teman ada rumah murah yang speknya saya pas gitu, istri juga cocok. Udahlah akhirnya ngambil di situ dan prosesnya gampang. Prosesnya gampang, akhirnya 2018 itu saya pindah bulan September. Nah, setelah itu nempatin, istri saya bilang, "Wi, kita kan dulu ngomong 5 tahun setelah ini. Sekarang tahun berapa? 2018. Kurangi 2013, 5 tahun." Ini artinya pikiran kita jadi itu. Kadang kitanya udah lupa. Kadang kitanya sudah lupa. Makanya hati-hati dengan pikiran yang negatif itu. Kita harus menggantinya dengan semua yang positif. Kenapa? Karena dalam dunia kuantum kita tuh satu, sama dan terhubung. Dunia kuantum tuh dunia energi. Ya contoh misalnya biasanya yang energinya nyatu banget tuh antara anak dan ibu. Ya kan ketika kok ibunya mikirin anaknya sih, padahal anaknya banyak ya, tapi yang dipikirin yang bontot misalnya. Kenapa nih yang bontot? Akhirnya tahu-tahu sebelum ibunya nelpon, anaknya udah nelpon, "Bu, kok saya ingat ibu terus," misalnya. Ternyata ada suatu kontak itu. Nah, itu berarti terhubung energi itu. Ya, sama seperti listrik yang ada dalam ruangan ini. Antara bola lampu dengan saklar kan jauh, tapi percayakah itu nyambung satu dan terhubung? Percaya. Ya. Kalau nggak percaya dimatikan, mati. Nah, ini mengandung makna memang satu, sama dan terhubung. Nah, bagaimana kita supaya ya hidup ke depan tuh lebih baik ya, lebih baik. Ada barangkali trik yang Allah berikan di dalam surat Al-Waqiah yang kita sering dengar dan sering baca mungkin. Apa? Di surat Al-Waqiah ayat 25-26. Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Di sana di surga kita tidak akan mendengar perkataan yang dusta, sia-sia atau menimbulkan dosa. Ya. Kecuali adalah salaman salama, bagus, bagus, selamat, selamat gitu. Nah, mungkin ada orang pengen nggak kalau pertanyaan kehidupan surga itu dibawa ke kehidupan dunia ini? Pengen jawabannya. Itu kuncinya di sana. Jangan berkata dusta. Jangan kemudian dengan lisan ini sia-sia. Ngomong yang banyak sia-sia, dusta, apalagi ghibah dan lain sebagainya. Itu bukan perilaku calon penduduk surga sebenarnya. Karena di sana itu nggak ada perkataan yang sia-sia lagi menimbulkan dosa. Kecuali illa qilan salaman salama, bagus dan bagus.